Pemirsa, satu bangunan majelis taklim di Kampung Ciapus Kompas, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ambruk saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Minggu pagi. Inilah suasana kepanikan warga pasca majelis taklim roboh di Desa Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga berusaha mengevakuasi jemaah yang terluka untuk dibawa ke rumah sakit. Diketahui 28 orang mengalami luka dan 3 orang tewas dalam kejadian ini. Penyebab ambruknya bangunan diduga karena tidak kuatnya menahan beban dari banyaknya orang yang hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Informasi hingga sore hari ini 30 orang mengalami luka dan 3 orang yang merupakan jemaah yang hadir pada majelis taklim meninggal dunia. Pemirsa, bangunan majelis taklim terletak di wilayah Kampung Ciapus, Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan data sementara, 3 orang meninggal dunia, sedangkan lebih dari 30 orang mengalami luka-luka. Inilah bangunan majelis taklim yang berada di Desa Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya sebenarnya dekat dengan permukiman warga. Kejadiannya tiba-tiba bangunan 2 lantai ini ambruk, beberapa jemaah berjatuhan dan tertimpa material bangunan. Inilah data korban meninggal dunia adalah atas nama Nur Hayati, warga Sukaluyu, Ulan, warga Sukamakmur, dan Irni yang berasal dari Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah 3 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi, merupakan jemaah yang harusnya pada pagi hari ini melaksanakan pengajian di majelis taklim yang berada di Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan rekan kami, maksud kami ada narasumber kami, Ustadz Izul yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Asohibiyah Ciapus Kompas Sukamakmur Bogor yang juga pemilik bangunan majelis taklim. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kami ingin tahu bagaimana kronologi awal, apakah saat bangunan ambruk Ustadz juga ada di lokasi majelis taklim ini, Ustadz? Assalamualaikum, selamat sore Bang Andro. Saat kejadian majelis taklim kami memang ada di luar, cuman tidak jauh dari wilayah majelis kami. Nah, mungkin dari beberapa menit ya, beberapa jam kemudian kami ditelepon langsung pulang. Kami pun tidak melihat secara langsung ya, cuman pada saat itu korban udah pada dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan desa, pakai angkot yang pakai mobil pribadi, seperti itu Bang Andro. Saat kejadian Ustadz, apakah di lapangan mungkin bangunannya tidak tahan menopang karena banyaknya jemaah yang hadir, atau bagaimana Ustadz? Karena informasi yang kami dengar jemaahnya membludak untuk majelis taklim hari ini. Ya Bang Andro, mungkin kalau kita lihat ke situ ya, kita kalau kembali kepada ya memang musibah dari Allah Ta'ala ya, kita seperti itu. Adapun memang dibilang para jemaahnya membludak, ya mungkin karena kan kapasitas majelis kami di sini ya memang untuk menampung 150 orang. Ya, tapi sementara yang ada di dalam majelis ya mungkin segitu 150 orang. Adapun yang hadir memang lebih dari itu, mencapai 400 orang, itu pun bukan di dalam majelis, tapi di luar majelis. Seperti itu, apalagi yang semacam ibu-ibu yang bawa anak, pasti di luar, anaknya merengek, pengen keluar, seperti itu aja.
Bang Andro. Ya. Ini pengajian rutin ya Ustadz Izul? Oh iya, ini pengajian rutin seminggu sekali, malam Senin itu untuk bapak-bapak dan hari Senin sore lah ya, itu untuk ibu-ibu. Adapun kesehariannya itu dipakai pengajian buat apa? Anak-anak ya umur di bawah 10 tahun seperti itu, Bang Andro ya. Sudah berapa lama Ustadz Izul bangunan ini dijadikan untuk pengajian, untuk majelis taklim sebenarnya? Ya, ini bangunan ini saya bangun setelah Lebaran kemarin ya. Berarti hitung-hitungan kita pergunakan ya baru 4 bulan atau 3 bulan ya. Karena nggak mungkin lah bangunan lagi dibangun mungkin dari 2 bulan sampai 3 bulan memang dikosongkan karena menunggu kering dari bangunan seperti itu. Kalau untuk digunakan mungkin 2 bulan atau 3 bulan seperti itu Bang Andro. Kebanyakan jemaah yang hadir yang datang dari mana saja Pak Ustadz? Ya kalau memang kita dilihat dari segi wilayah kita hitung berarti hampir 5 desa hitungannya. Walaupun di situ ya mungkin untuk beberapa orang yang memang hadir di situ pun ada sanak famili yang dari beberapa desa. Adapun yang memang jauh dari Cilember wilayah Puncak ada memang dia pondok pesantren di kami di sini Bang Andro. Data yang mungkin Ustadz terima ada berapa banyak sebenarnya korban luka dan juga korban jiwa hingga petang hari ini? Korban luka berat, luka ringan yang dilarikan ke rumah sakit, adapun yang memang masih dalam rumah sakit dan memang ada yang udah pulang itu udah mencapai 80 orang dan yang meninggal dunia sampai saat ini udah mencapai 4 orang, itu pun jangan sampai bertambah lagi seperti itu Bang Andro. Baik Ustadz Izul, setelah kejadian ini sekali kami juga turut berduka untuk kegiatan majelis taklim berikutnya. Bagaimana Ustadz melihat bangunan ini, kabarnya juga milik Ustadz ya, hancur semua, harapannya dari Ustadz seperti apa? Ya Bang Andro, makasih. Mungkin ya harapan kami memang untuk beberapa bulan ke depan kami pun mungkin di aktivitas kami pun diberhentikan. Itu pun bukan berarti ngaji diberhentikan ya, karena kan awalnya pun kita masih sebelum ada majelis juga kan cuma ngaji di rumah. Ya harapan besar kami mungkin akan dibangun seperti apa, apalagi memang ada dana bantuan dari pemerintah seperti apa, kami pun siap untuk menerima seperti itu Bang Andro. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Izul, yang jelas saat ini masih suasananya berduka karena bangunan ini majelis taklimnya juga milik Ustadz Izul. Terima kasih Ustadz Izul sudah bergabung di Kabar Petang.